Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Tati Suharningrum. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4, tema 2, subtema 2. Nah, selamat mengikuti ya. Pertama, pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Apa saja ya manfaat hewan bagi manusia? Pertama, hewan kerbau membantu manusia membajak sawah. Nah, manusia biasanya memanfaatkan hewan yang satu ini karena memiliki badan besar dan mampu membantu membajak sawah. Yang kedua, hewan kuda. Hewan kuda dapat membantu manusia sebagai alat transportasi. Yang ketiga, telur ayam. Telur ayam biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Yang pertama, sayur dan buah dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan bahan kerajinan. Yang ketiga, rotan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, anyaman, dan lain-lain. Kira-kira apalagi ya manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Ayo coba kalian cari di rumah ya. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam atau disingkat dengan SDA. Ada banyak sekali sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga digunakan dan dimanfaatkan manusia untuk membantu aktivitas atau kegiatan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, sumber daya alam harus digunakan secara bijak agar tidak cepat punah dan tidak cepat habis. Yang ketiga, contoh kegiatan manusia, sumber daya alam yang digunakan, serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pertama, perkebunan sawit. Sumber daya alam matahari dapat menumbuhkan sawit dan menerangi lingkungan. Sumber daya alam air digunakan untuk mengairi lahan perkebunan. Sumber daya alam tanah digunakan sebagai media tanam. Dan kotoran hewan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan adalah matahari. Karena dapat membantu perkebunan padi menerangi lingkungan, listrik, dan matahari. Yang kedua, ada air. Digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Kemudian tanah sebagai media tanam padi, kotoran hewan sebagai pupuk tanaman, dan kerbau yang membantu dalam membajak sawah. Yang ketiga, pembuatan ikan asin. Sumber daya alam yang digunakan yang pertama adalah matahari yang digunakan untuk menumbuhkan ikan asin. Kemudian garam yang digunakan untuk mengawetkan ikan asin. Kemudian ada kayu sebagai bahan meletakkan ikan asin saat dijemur. Dan terakhir adalah rotan yang digunakan sebagai alat tempat menjemur ikan asin.
Yang keempat, pembuatan pakaian. Sumber daya alam yang digunakan, kapas yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Kemudian ada logam yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat jahit seperti jarum, gunting, dan mesin jahit. Kemudian ada plastik yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan kancing pakaian. Sebagai bahan baku pembuatan karet pinggang pada pakaian. Yang kelima, transportasi. Sumber daya alam yang digunakan ada logam sebagai bahan utama pembuatan besi. Ada minyak bumi yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar alat transportasi. Dan ada plastik yang digunakan sebagai bahan pelindung mesin. Yang keenam, pembuatan patung. Sumber daya alam yang digunakan adalah tanah, kayu, batu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan patung. Kemudian ada besi atau baja yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat pahat. Lalu ada lagi daun yang digunakan sebagai Nah, apalagi ya kira-kira kegiatan lain yang menggunakan sumber daya alam? Tugas kalian adalah menyebutkan kegiatan yang kalian ketahui, serta manfaat sumber daya alam tersebut dalam kegiatan itu. Sekian dulu pembelajaran